Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dapur Makar. Apa kabar bunda-bunda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Di video kali ini aku akan membuat kue nona manis. Seperti namanya, kue ini rasanya manis, enak, gurih, dan juga lembut. Kalau mau tahu bagaimana aku membuatnya, simak terus videonya sampai selesai ya. Pertama, siapkan wadah bersih dan kering, lalu masukkan 1 butir telur utuh. Aku pakai telur segar suhu ruang ya bun. Kemudian tambahkan 140 gram gula pasir. Ini kita mixer dengan kecepatan rendah sampai telur dan gulanya tercampur rata atau gulanya sedikit larut ya. Nah, kalau sudah agak mengembang atau berbusa seperti ini, kemudian tambahkan 60 gram tepung terigu. Aku pakai yang protein sedang. Diaduk rata saja. Kalau dirasa kurang cairan, lalu tambahkan 250 ml santan. Nah, santannya ini aku dari santan instan ya bun. Kemudian masukkan santannya secara bertahap. Nah, kalau santannya udah masuk semua, diaduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan panci, lalu tambahkan 30 gram tepung maizena, 60 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, kemudian diaduk rata, lalu tambahkan 250 ml santan. Ini juga aku pakai santan instan ya bun. Selanjutnya tambahkan pasta pandan setengah sendok teh, diaduk rata aja. Kemudian ini mau aku masak di api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk ya bun, supaya hasilnya tidak gosong. Ini kita terus aduk dan masak sampai teksturnya itu mengental. Nah, kalau udah mengental seperti ini sudah cukup. Matikan api kompornya. Kemudian tuang adonan pandan ke adonan yang tadi sudah kita buat, yaitu adonan terigu dan telur. Sambil diaduk ya bun, sampai benar-benar tercampur rata dan tidak ada adonan yang menggumpal. Kalau adonannya sudah tercampur rata seperti ini, untuk memastikannya tidak ada adonan yang masih menggumpal, ini mau aku saring dulu ya bun. Kalau adonannya sudah tercampur rata seperti ini, selanjutnya sisihkan dulu. Untuk memudahkan dalam menuang ke cetakan, ini adonan hijaunya aku tuang ke dalam botol saus seperti ini. Kalau nggak ada, bunda boleh menggunakan plastik segitiga ya. Langkah selanjutnya, kita mau buat adonan flak putihnya. Siapkan panci, lalu tambahkan tepung beras sebanyak 30 gram, lalu tambahkan 1 sendok makan gula pasir, kemudian tambahkan setengah sendok teh garam, lalu masukkan 500 ml santan secara bertahap sambil terus diaduk supaya tidak ada tepung yang bergerindil. Nah, kalau udah tercampur rata semua, ini mau aku masak di api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk sampai tekstur adonannya mengental. Ini harus sambil diaduk ya bun, supaya adonannya itu tidak bau gosong. Ini seperti kita membuat adonan bubur sumsum, harus terus diaduk. Nah, kalau sudah agak mengental seperti ini sudah cukup dan sisihkan. Supaya memudahkan kita menuang ke dalam cetakan, ini adonan putihnya mau aku tuang ke dalam botol saus. Nah, di sini sudah aku siapkan cetakan kue talam yang ukurannya besar. Lalu aku olesi permukaan cetakan dengan minyak tipis-tipis aja. Lakukan hingga seluruh cetakan habis. Kemudian masukkan adonan pandan ke dalam cetakan. Di sini aku masukkan 3/4 cetakan ya bun, jangan sampai terlalu penuh karena nanti kuenya ini akan sedikit mengembang ketika dikukus. Setelah itu, tuang adonan yang berwarna putih, tuang tepat di tengahnya seperti ini supaya hasilnya lebih cantik. Nah, seperti ini, jadi tuangnya itu tepat di tengahnya ya bun, supaya lebih rapi. Lakukan hingga semuanya selesai. Setelah semua adonan selesai dituang ke dalam cetakan, lalu ini mau aku kukus. Kukusan sebelumnya sudah dipanaskan. Ini aku kukus selama kurang lebih 20 menit.
Setelah 20 menit dikukus, kuenya udah matang dan langsung aja kita keluarkan dari kukusan dan biarkan hingga kuenya benar-benar dingin. Setelah kuenya dingin, ini langsung aja mau aku keluarkan dari cetakan. Untuk cara mengeluarkannya, ini aku bantu dengan tusuk gigi seperti ini. Untuk kemasannya bisa dikemas di mika kecil, kebetulan aku lagi nggak ada ya bun, atau bisa dikemas untuk hantaran atau paket nampan snack box atau paket nampan snack seperti ini. Atau bisa juga dikemas dalam mika per 4 biji seperti ini ya bun. Nah ini dia kue nono manisnya sudah selesai aku buat. Untuk satu resep ini menghasilkan 31 biji. Ini bisa juga tergantung dengan ukuran cetakan yang bunda gunakan ya. Sekarang kita cobain. Ini kue nono manisnya rasanya enak banget, gurih, manis, cocok banget buat isian snack box atau ide jualan bunda. Bisa juga dititip ke warung-warung. Semoga bunda-bunda suka sama video ini dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe buat yang belum subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dapur Makar. Apa kabar bunda-bunda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Di video kali ini aku akan membuat kue putu ayu 50 biji yang hasilnya lembut banget, cuma menggunakan 2 butir telur untuk satu resepnya. Dan hasilnya banyak banget. Kalau mau tahu bagaimana aku membuatnya, simak terus videonya sampai selesai ya. Yang pertama kita siapkan dulu 500 gram kelapa parut. Ini sudah dibersihkan dari kulit arinya. Tambahkan 1 sendok teh garam supaya rasanya gak hambar. Dan tambahkan 2 sendok makan tepung maizena. Tujuannya supaya setelah kue putunya matang, topping kelapanya ini tetap rapi dan gak berhamburan ya bun. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya kelapa parutnya sudah siap kita kukus. Ini kukusannya sebelumnya sudah aku panaskan ya bun. Kukus selama kurang lebih 12 menit. Sambil menunggu kelapa parutnya dingin, kita siapkan dulu untuk cetakannya ya bun. Di sini aku gunakan 2 bentuk cetakan, yang satu bentuk kotak seperti ini dan bentuk bulat. Olesi seluruh permukaan cetakan menggunakan minyak sayur. Karena kue putu ini rawan lengket, jadi kita mengolesi cetakan. Pastikan cetakannya terolesi secara merata ya bun. Nah ini sudah 12 menit, kelapa parutnya sudah matang. Lalu angkat dan biarkan hingga dingin. Setelah cetakan terolesi semua, lalu isi menggunakan kelapa parut yang udah kita kukus tadi. Masukkan secukupnya aja kelapa parutnya, kurang lebih setengah sendok makan. Dan untuk memudahkan ini, akan aku tekan-tekan menggunakan ibu jari seperti ini. Lakukan hingga semua selesai. Nah, setelah selesai, ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita buat adonan kue putu ayunya. Di sini aku langsung membuat 2 resep ya bun, karena untuk orderan. Siapkan wadah bersih dan kering, masukkan 4 butir telur utuh. Masukkan 340 gram gula pasir. Karena perbandingan antara gula dan telur lebih banyak gulanya, jadi sebelum dimasukkan SP atau emulsifier, ini akan kita larutkan dulu gulanya dengan telurnya. Ini aku mixer hingga gulanya larut aja. Gunakan mixer dengan kecepatan rendah aja ya bun, supaya adonannya nanti tidak overmix. Nah seperti ini gulanya udah kelihatan larut. Selanjutnya matikan mixernya dulu. Lalu masukkan 2 sendok teh emulsifier. Ini aku gunakan SP. Mixer kembali hingga adonan menjadi putih, mengembang, dan kental berjejak. Setelah
Setelah adonan putih mengembang sempurna, lalu masukkan 400 ml santan. Di sini aku pakai santan instan kemasan 65 ml yang ditambahkan dengan air sebanyak 270 ml. Jadi jumlah totalnya 400 ml ya bun. Setelah adonan putih mengembang sempurna, lalu masukkan 400 ml santan. Di sini aku pakai santan instan kemasan 60 ml yang ditambahkan dengan air sebanyak 270 ml. Jadi jumlah totalnya 400 ml ya bun. Mixer dengan kecepatan paling rendah asal tercampur aja. Masukkan secara bertahap. Selanjutnya masukkan 1 sendok makan pasta pandan dan 400 gram tepung terigu protein sedang. Aduk kembali dengan mixer dengan kecepatan rendah asal tercampur rata saja. Nah, untuk adonannya udah selesai kita buat. Sekarang akan aku tuang adonannya ke dalam cetakan. Gunakan bantuan sendok sayur supaya memudahkan dalam menuang adonan ke dalam cetakan. Tuang secukupnya aja, tidak usah terlalu penuh karena nanti akan mengembang. Nah, ini adonannya udah selesai kita tuang ke dalam cetakan. Langsung aja kita kukus. Masukkan ke dalam panci pengukus yang airnya udah mendidih ya. Kukus dengan api sedang cenderung kecil selama kurang lebih 12 menit atau hingga dia matang. Setelah 25 menit, kue putu ayunya sudah matang, bisa kita angkat, tunggu agak dingin dulu, baru kita keluarkan dari cetakannya. Untuk cara mengeluarkannya, tekan dulu pinggir-pinggirannya supaya ada rongganya. Ini tinggal dikeluarin aja, dan ini dia hasilnya. Satu resep ini aku mendapatkan 28 pieces kue putu. Hasil bisa disesuaikan dengan diameter cetakan yang teman-teman gunakan ya. Nah, karena ini untuk pesanan, mau aku langsung tata di box seperti ini. Satu box ini muat 27 pieces kue putu. Semoga bunda-bunda suka sama video ini dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe buat yang belum subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.